Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, yang saya hormati seluruh kru MTV Banyuwangi, yang sangat saya hormati, tak lupa para dai muda, Rijalul Ansor, para gus yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan rahmat dan hidayah serta ma'unayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan tak tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mampu menunjukkan kita semua dari jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para hadirin pemirsa NTV dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini di segmen Qalbun Salim, saya atas nama Musolin sebagai host pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio narasumber dari Rijalul Ansor, dai muda Rijalul Ansor, Gus Irham, yang pada kesempatan hari ini sebagai narasumber di acara Qalbun Salim akan memberikan suatu materi yang berisikan Islam itu indah dan mudah. Maka dari itu para pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah standby di stasiun MTV, sebelum kita berlanjut lebih jauh, alangkah indahnya kita bersama-sama, alangkah nikmatnya kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari beliau Gus Irham. Maka dari ini saya persilakan kepada beliau Gus untuk memperkenalkan diri sekaligus memberikan materi tausiah kepada kita semua supaya kita bisa memahami Islam itu indah, seindah apakah Islam itu. Monggo, mari Gus, tempatnya waktu kepada Gus Irham selaku dai muda Rijalul Ansor NU Banyuwangi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Yang saya hormati host kita pada kesempatan kita hari ini, yaitu Ustadz Musolin, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh kru nasional televisi, dan juga tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa nasional televisi dimanapun berada. Baik, sesuai dengan apa yang telah tadi dipaparkan bahwa tema kita pada kesempatan kali ini adalah Islam itu indah dan mudah. Seindah apakah dan semudah apakah Islam itu? Sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang keindahan Islam dan kemudahan Islam, ini kita mesti tahu dulu bahwa Islam itu hadir setelah kurang lebih 600 tahun pasca Nabiullah Isa alaihissalam. Di saat manusia sedang mengalami degradasi moral di semua lini, degradasi moral dan juga rusaknya tatanan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang terakhir, yaitu Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam itu sendiri sebenarnya adalah nama dari sebuah din, nama dari sebuah agama yang mana sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam Al-Quran,
bahwa nama Islam ini juga sebagai din, juga sebagai millah, sebagai sebuah agama sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabiullah Adam, Nabi Nuh dan seterusnya sampai sebenarnya Nabiullah Isa alaihissalam pun juga ajaran yang dibawa adalah ajaran Islam. Hanya saja penegasan nama Islam itu sendiri baru pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan wa ana awwalul muslimin. Saya adalah orang Islam yang pertama kali. Ini kalau dimaknai secara lughawi, kalau dimaknai secara letter kata, bahwa kata awalul muslimin, pertama kali orang muslim, nah itu orang muslim itu berarti adalah orang yang beragama Islam. Ya. Berarti apa yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim itu adalah agama Islam. Jadi begitu. Jadi tidak tidak benar apabila Islam itu hanyalah nama dari sebuah din yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu. Dilihat secara lughat, dilihat secara bahasa, kata Islam itu sendiri adalah dibentuk dari aslama yuslimu islaman. Sighotnya dalam bentuk muta'addi, bukan bentuk lazim. Ini apa bedanya? Bedanya kalau dibentuk dalam fi'il lazim, ini tidak ada implikasinya sama sekali. Dan itu pun salam mustaqul kalamnya ini juga salah, karena Islam itu di situ ada ada huruf ziyadah. Ada huruf ziyadah hamzah qoblal fa'il fi'li. Ada penambahan huruf hamzah sebelum fa fi'ilnya. Oleh karena itu pemaknaan Islam itu dimaknai secara muta'addi. Muta'addi berarti membutuhkan maf'ul sekian banyak. Bisa satu maf'ul, bisa dua, bisa tiga dan seterusnya. Artinya bagaimana? Artinya bahwa Islam ini bukanlah hanyalah sekedar agama yang lip service, bukan hanyalah sekedar agama di atas kertas, bukanlah hanya agama berada di tulisan yang ada di KTP itu, tetapi Islam ini harus diimplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, makna daripada Islam itu sendiri para ulama merangkum bahwa makna Islam itu sendiri bisa bermakna damai, bisa bermakna pasrah, bisa bermakna selamat, bisa bermakna indah itu sendiri. Jadi dari segi namanya saja sudah kelihatan bahwa Islam itu indah. Soal mudah ini terkait dengan ajaran-ajarannya. Oleh karena itu, maka tidak salah apabila kesempatan hari ini kita membahas tentang Islam itu indah dan mudah. Ustadz Mussolin yang saya hormati, pemirsa NTV yang ada di rumah yang berbahagia. Kenapa tema ini kita pilih? Karena sampai hari ini banyak orang yang masih belum paham tentang hakikat Islam itu sendiri. Dikira Islam itu harus pakai jubah, dikira Islam itu harus pakai sorban, dikira Islam itu harus sarungan, dikira Islam itu bla 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 bla. Nah, ya, yang seperti itu. Artinya apa yang mereka pahami tentang Islam selama ini bukan pemahaman secara utuh. Itu baru pemahaman secara zahiriyah saja. Padahal substansi daripada Islam itu bukan hanya terkait dengan persoalan-persoalan zahir, tapi juga persoalan-persoalan yang sifatnya batin. Bukan hanya persoalan-persoalan yang terkait dengan individual, tapi juga persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan sosial. Bukan hanya persoalan-persoalan sifatnya transendental, tapi juga persoalan-persoalan yang terkait dengan urusan vertikal. Nah, oleh karena itu
kalau boleh dibilang Islam ini keindahannya ada pada keluasan ajarannya, juga terkait dengan apa yang namanya imparsialitasnya. Imparsialitasnya yang dimaksud adalah apa yang ada di dalam Islam itu seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, seluruh aspek kehidupan manusia itu ada dibahas di dalam agama Islam. Nah, selama ini di masyarakat, orang itu kalau nggak belajar wudhu, nggak belajar sholat itu belum Islam. Padahal Islam juga ngurusi ekonomi. Padahal Islam juga ngurusi politik. Islam juga mengurusi bagaimana kita menciptakan sebuah situasi negara yang damai, yang aman, dan seterusnya. Nah, hal inilah yang hendaknya kita gali terus dan terus menerus, dan terus kita perkenalkan, terus kita dakwahkan kepada masyarakat, supaya masyarakat ini tahu dan memahami Islam secara utuh. Nah, dan juga banyak juga di kalangan masyarakat ini yang memahami Islam itu hanyalah ritual-ritual saja. Misalnya sholat, puasa, haji, umroh, dan sebagainya. Padahal lebih dari itu. Kita cara minum seperti ini, Islam pun juga mengajarkan bagaimana kita minum begini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Nah, terus kemudian kita letakkan dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai seperti itu. Terus kemudian ketika kita berinteraksi, tadi saya katakan bahwa Islam bukan hanya agama individual, tapi juga Islam itu adalah agama sosial. Bagaimana ketika kita bertemu dengan seseorang, baik kita kenal maupun tidak kenal, maka tabassumuka inda wasfika sadaqatun. Maka ketika engkau tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu, maka itu bernilai sedekah. Nah, ini masih belum banyak lagi kalau kita kupas ini, sangat luas karena seluruh aspek kehidupan. Subhanallah. Dan tidak ada satupun agama yang yang mengatur ini semuanya. Bahkan kalau kita mencoba melihat sirah nabawiyah, sirah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bangun tidur kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Di saat itu kita sudah berislam. Belum lagi ketika kita masuk WC saja. Ketika kita masuk WC, kita diajarkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan seterusnya, Masya Allah, luar biasa. Indah Pak Gus ya. Sangat indah sekali. Apa? Wah, masih banyak lagi kalau kita kupas. Ini saya kira segmen kita ini tidak akan cukup bahas keindahan Islam secara keseluruhan. Jadi mungkin ini hanya ya sedikit-sedikit kita buka. Iya. Alhamdulillah. Subhanallah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Gus Irham, betapa indahnya Islam itu indah dan mudah yang sangat luar biasa. Kalau kita cermati, Islam itu sungguh luar biasa. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, MTV, baiklah untuk sementara kita breaking dulu. Nanti kita lanjut lagi Gus ya di acara ya, segmen yang berikutnya. Untuk sementara kita breaking dulu. Nanti kita sesi berikutnya tanya jawab lebih luas agar masyarakat, agar pemirsa NTV ini bisa lebih memahami secara luas seindahnya Islam itu bagaimana gitu loh. Biar mereka itu enjoy dalam Islam itu, enjoy nikmat dan bisa merasakan indahnya Islam itu sampai ke kalbu mereka. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, para pemirsa NTV yang
saya cintai. Kita sudah masuk di session yang kedua di segmen Qalbun Salim. Masih bersama Gus Irham, narasumber kita dari Dai Muda Harjatul Ansor Banyuwangi. Bagi session yang kedua ini dari Gus Irham, mohon dipaparkan kembali yang lebih indah. Islam itu indah dan mudah diperjelas agar pemirsa ini lebih bisa memahami, lebih bisa menikmati dengan enjoy lah Gus. Tadi bisa menerima Islam itu tanpa adanya beban dalam dirinya untuk menerima Islam. Monggo Gus, mari silakan Gus Irham untuk dilanjut kembali pemaparan indahnya Islam itu bagaimana. Terima kasih pemirsa yang yang ada di rumah yang saya hormati dan saya cintai. Tadi sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa bagaimana Islam secara epistemologi, bagaimana ajaran-ajaran Islam yang mencakup semua bidang kehidupan manusia. Pada kali ini seringkali banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana saya mempelajari Islam secara utuh itu seperti apa? Oh, ya betul Gus ya. Ya. Iya, sering. Kadang orang bilang tanya kayak gitu mesti sering bilang. Bagaimana saya belajar Islam sebenarnya? Saya ingat ketika Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau menerima sebuah surat dari seorang gubernur yang bertanya tentang mal Islam, 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 apakah itu Islam dan bagaimana cara kita memahami Islam. Maka pada waktu itu segeralah Imam Syafi'i membuat sebuah surat yang sampai hari ini kita kenal bahwa kumpulan suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur itu kemudian dikodifikasi, dibukukan dalam sebuah kitab yang namanya Ar-Risalah. Di dalam kitab Ar-Risalah itu bagian Imam Syafi'i menerangkan bahwa untuk memahami Islam itu al-fahmu fahma bil bayan. Jadi pahami betul tentang bayan. Nah, bayan itu apa? Bayan itu ya dalil-dalil yang jelas tentang kebenaran, tentang keindahan, tentang Islam itu sendiri secara utuh. Maka beliau mengatakan bayan itu ada dua. Yang pertama adalah bayan ilahiyah. Apa itu bayan ilahiyah? Bayan ilahiyah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maka tidak boleh tidak di sini kalau orang ingin mengenal Islam harus mengenal Al-Qur'an dulu. Harus mengenal Al-Qur'an. Betul. Itu. Jangankan orang di luar sana, umat Islam sendiri itu banyak sekali yang sampai hari ini masih belum mengenal Al-Qur'an. Ataupun kalaupun mengenal Al-Qur'an itu hanya pada tataran membaca saja. Membaca saja ini isinya belum membaca saja ini Ustaz. Membaca saja ini berdasarkan survei yang pernah dilakukan oleh sebuah lembaga Al-Qur'an yang ada di Indonesia. Kemampuan umat Islam itu membaca saja itu baru mencapai 60%, Ustaz. Belum sampai 100%, apalagi 100. Membaca 90 saja belum ya. Terutama umat Islam Indonesia ini baru mencapai 60. Maka terus kemudian dari 60 itu terus kemudian yang tahu terjemahnya, yang tahu tafsirnya, tahu artinya itu baru sekitar 30%. Berarti jauh Pak. Sangat jauh sekali. Baru 30%. Jadi itu pun santri-santri yang ada di pondok itu yang pernah ngaji tafsir Jalalain, yang pernah ngaji apa gitu ya. Berarti dari sini kita baru memahami bahwa sebagian besar ya, umat Islam itu memang belum memahami secara utuh tentang Islam itu sendiri. Oleh karena itu ini tantangan dakwah kita nih, betul. Untuk terus memperkenalkan Islam secara utuh
di masyarakat, walaupun itu mungkin ya tidak mungkin lah kita memperkenalkan Islam secara utuh sebenarnya, saya kira tidak mungkin, ini sebagian-sebagian kecil aja gitu ya. Nah, terus itu pertama, terus yang kedua adalah bayan nabawiyah. Kata Imam Syafi'i, seandainya kamu masih belum memahami Al-Quran, maka kamu membutuhkan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran itu disebut dengan bayan nabawiyah, yang kita kenal dengan hadis dan sunnah itu. Nah, kalau masih belum paham lagi, nah ini kalau ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan arisalah ini, maka dibutuhkan adalah ijma, ya. Ada lagi yang mengatakan bayan sahabat dan sebagainya. Nah, itu loh perbedaan pendapat di kalangan ulama lah. Artinya bahwa bagaimana kita memahami Islam ini kita tidak bisa serta-merta gitu ya. Tidak bisa serta-merta langsung kepada Al-Qur'anul Karim gitu ya. Sekarang ini kan lagi ngetren, kembali ke Quran. Ya, siapa yang tidak sepakat? Semua orang Islam pasti sepakat kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran pasti sepakat. Dan kalau kita berbicara tentang kembali kepada Al-Quran, itu kan sebenarnya kalimatul haq yuridu bil batil, itu saya kira itu. Jadi kalimatnya benar. Cuman ketika itu dihantamkan kepada sesama muslim, maka itu akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang batil. Seolah-olah umat Islam yang lain ini belum pada real Al-Quran, misalnya seperti itu kan. Nah kemudian setelah tidak dijumpai dengan ijma ulama, maka dibutuhkan qiyas. Qiyas ini adalah pendapat-pendapat personal. Pendapat-pendapat personal. Kalau ijma ini kan konsensus. Konsensus bukan personal lagi, tapi konsensus antara beberapa ulama yang sezaman, maka kemudian adalah ijma ini. Nah, inilah tahapan-tahapan bagaimana kita memahami Islam itu sendiri. Memahami Islam itu sendiri. Supaya dapat pemahaman secara utuh. Nah, sehingga tercipta bahwa pengamalan Islam itu akan menjadi sebuah pengamalan yang utuh juga. Pengamalan yang utuh ini nanti pasti akan membentuk pribadi-pribadi yang indah. Pribadi-pribadi yang soleh. Bukankah di Al-Quran pun juga dikatakan bahwa setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan amanu, setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat amanu, pasti di belakangnya itu wa amilus sholihat. Itu kan selalu seperti itu. Ya, nah, betul. Artinya bagaimana? Artinya iman Islam ini sendiri harus ada implikasi yang nyata gitu loh. Implikasi yang nyata. Kalau bertanya Islam itu apa? Kalau saya jawab Islam itu sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Ada di dalam dirimu sendiri. Oleh karena itu cobalah kita lihat Ustaz ya. Di dalam Islam itu hampir semua aktivitas kehidupan ini bisa bernilai ibadah. Bernilai pahala. Bisa bernilai pahala juga. Bahkan tidur pun bisa bernilai pahala dan ibadah. Kalau niatnya benar gitu. Yang penting niat itu berarti. Padahal itu kan kebutuhan kita sehari-hari. Betul. Kebutuhan kita sehari. Makan juga demikian. Makan itu kalau niatkan ibadah, maka itu akan bernilai ibadah. Padahal itu kebutuhan kita sehari-hari. Kita beristri. Setelah beristri kita melakukan hal-hal yang padahal itu juga kebutuhan kita sendiri. Tapi oleh Islam itu dinilai sebuah ibadah. Jadi pahala juga. Sudah enak dapat pahala. Dapat pahala gitu ya. Betul. Luar biasa makanya itu. Nah, makanya itu sangat keliru apabila Islam itu hanya dimaknai sebagai sebuah ritual-ritual saja. Itu kamu belum Islam kalau belum masuk masjid. Tentu kamu belum Islam kalau belum sarungan. Kamu belum Islam kalau belum pakai sorban. Nah, itu pendapat-pendapat yang keliru itu. Pendapat yang keliru. Bahwa di dalam hukum fikih sendiri, di dalam fikihnya sendiri,
yang mengatur persoalan-persoalan sifatnya zahir, ini hanya membahas tentang kebutuhan dasar saja. Ketika berpakaian itu kebutuhan dasarnya apa? Satrul aurat, kan hanya itu saja toh. Yang penting aurat tertutup. Yang penting aurat tertutup. Yang penting aurat tertutup, tidak harus pakai jubah, tidak harus pakai sarung, tidak harus pakai sirwal atau selana. Nah, gitu. Kan begitu? Iya, betul. Nah, kenapa hari ini Islam itu banyak disalahpahami? Ini akibat dari pemahaman Islam yang dimaknai secara formalistik itu tadi, Ustaz. Secara formalistik, bahwa Islam kalau nggak gini nggak Islam, nah, kayaknya begitu. Kalau nggak jidatnya gosong belum Islam, misalnya begitu. Kalau belum cingkrang belum Islam. Nah, dikira seperti itu saja. Nah, penyempitan makna Islam yang seperti ini, nah yang membuat Islam itu terpuruk, sehingga tidak bisa dimaknai secara utuh tentang seluruh ajaran-ajaran yang ada. Nah, jadi seperti itu, Ustaz ya. Memang memperkenalkan seperti ini ya butuh waktu yang sangat panjang dan lama. Ya, betul. Rasulullah sendiri begitu beliau menerima ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina itu. Ya, itu setelah proses 23 tahun loh, Ustaz. Lama. Lama. Bukan kalau ini yang dekat. Iya, kalau ini hanya 1 jam ya jelas tidak bisa mengupas keindahan dan keindahan Islam secara utuh. Tapi yang jelas bahwa kesempatan ini paling tidak kita menyampaikan kepada pemirsa bahwa Islam itu banyak sekali yang tidak seperti apa yang digambarkan, hanya bersifat zahir-zahir saja. Supaya apa? Supaya kita tetap terus mendapatkan sebuah keyakinan bahwa Islam itu benar-benar adalah way of life. Apa way of life itu? Way of life itu jalan kehidupan. Bukan sesuatu yang menjadi troublemaker. Apa troublemaker itu? Troublemaker menjadi sumber masalah yang selama ini dikampanyekan oleh Barat, bahwa Islam itu sumber masalah. Makanya kemarin itu kan, bagaimana di Eropa, terutama di Perancis, yang kemudian terjadi pembakaran Al-Quran, di Swedia pembakaran Al-Quran, itu adalah akibat dari pemahaman Islam yang salah. Gitu. Nah, kenapa mereka bersikap seperti itu sampai berani membakar Al-Quran? Yaitu karena umat Islam sendiri yang tidak bisa menampilkan Islam secara utuh. Gitu. Bisa menampilkan secara utuh. Dikira Islam itu adalah segala sesuatu yang harus sesuai dan menyesuaikan apa yang dalam alam pikiran mereka. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau kita mempelajari struktur ajaran Islam itu sangat mudah. Saya jadi ingat pada suatu hari Rasulullah SAW itu ketika beliau berada di tengah-tengah sahabat, ada seseorang yang tiba-tiba datang, bajunya yang sangat putih, rambutnya yang sangat hitam. Ya. Waktu itu lututnya orang ini kemudian dipertemukan dengan lutut beliau, kedua tangan beliau berada di atas paha beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa akrabnya orang ini dengan Rasulullah, sampai sahabat-sahabat heran ya. Sampai sahabat-sahabat heran, siapa ini? Kok berani sama Rasulullah, kok begitu dekatnya sama Rasulullah. Nah, kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, mal Islam, kan gitu ya. Nah, mal Islam, al-Islam antu'minu billahi wa tuqimus shalah. Nah, kan begitu dan seterusnya. Ila akhir hadis. Nah, maaf Gus ya. Baik pemirsa, nanti kita sambung lagi ke sesi berikutnya. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, untuk sementara kita breaking dulu, nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa NTV yang masih setia di channel NTV, masih di segmen pada kesempatan hari ini di Kolbun Salim, masih bersama Gus Irham.
Gus Irham, Islam itu indah dan mudah. Ya. Sekarang di zaman-zaman yang sekarang ini, kan banyak itu rasa manusia itu atau masyarakat-masyarakat kita, terutama di kalangan anak-anak muda, itu melihat Islam, kebayang di pikiran mereka, ya, kebayang di pikiran mereka. Entah nggak tahu itu ada doktrin atau karena melihat orang-orang Islam yang seperti yang Anda paparkan tadi yang belum mengetahui Islam secara utuh lah. Sehingga mereka itu punya prediksi di pemikiran mereka Islam itu seakan Islam itu teroris lah. Islam itu identik dengan kekerasan. Sedikit-sedikit Islam ini mengatasnamakan Islam dengan kembali ke Al-Quran, sehingga di pemikiran terutama yang kita takutkan ini untuk kalangan anak muda ini, kalau mereka lihat atau sering yang dilihat di tayangan-tayangan yang sangat keras, menampakkan Islam yang keras-keras, nah ini sangat bahaya sekali, sangat bahaya sekali untuk generasi kita. Lah, bagaimana Gus caranya menangkal hal yang semacam itu agar terutama masyarakat kita, agar anak-anak muda, generasi-generasi penerus kita besok ini pemikirannya biar tidak terdoktrin bahwasanya Islam itu seakan-akan kayak teroris gitu loh. Maka jadi mohon dikasihkan gambarnya bagaimana agar mereka itu nggak sampai terdoktrin ke sana. Baik, terima kasih. Ini memang jadi persoalan yang bukan hanya persoalan lokalitas ya. Iya. Ini sudah menjadi persoalan nasional, bahkan menjadi persoalan global. Betul, betul. Apalagi di era sekarang ini, di era-era di mana teknologi informasi ini sudah masuk ke lini-lini yang tidak pernah kita bayangkan pada masa lalu. Bahkan sekarang ini kalau soal bagaimana mengakses informasi, ini bukan hanya dimonopoli oleh orang-orang kota, bahkan orang-orang desa itu juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses informasi. Nah, kebanyakan mereka-mereka yang punya pemikiran radikal ini adalah kebanyakan mereka-mereka yang tidak memiliki dasar keagamaan dari awal memang. Setelah ada beberapa macam penelitian bahwa radikalisme ini banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang terjebak dengan doktrin ketika mereka sudah berada pada sebuah pada sebuah proses pendidikan di perguruan tinggi misalnya seperti itu. Dan kebanyakan mereka-mereka yang terjebak dalam doktrin ini adalah orang-orang saintis ya. Orang-orang saintis kebanyakan. Makanya banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak ada basic keagamaan secara utuh, ini dijadikan sebagai markas, markas dan tumbuh subur di sana. Dan hari ini seperti ada generasi hijrah seperti itu ya. Nah, generasi hijrah itu kan sesuatu yang sebenarnya gerakan yang sudah lama, tetapi baru saat viralnya kan akhir-akhir ini saja. Dan itu sebenarnya ya baik-baik saja lah, namanya hijrah minadzulumati ilan nur, minasu ilal khair, kan begitu dah doktrin kita sebenarnya. Hijrah itu ya dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menuju kepada kebaikan, kan begitu ya sebenarnya. Nah, minal ajzi ilal quwwah, minal kasli ilan nisat, kan seperti itu. Dari kemalasan menuju giat bekerja dan seterusnya. Dan sebenarnya hijrah seperti itu. Nah, hanya saja ketika mereka berada pada situasi dan status hijrah seperti ini, ya, mereka tuh hanya mengambil sumber dari itu saja.
Mengambil sumber dari itu saja. Nah, oleh karena itu untuk memberikan pemahaman secara utuh tadi itu, maka gerakan Islam wasatiyah, gerakan Islam yang moderat, gerakan Islam yang toleran, ini harus terus digembar-gemborkan, terus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai macam media. Oleh karena itu terima kasih sekali kepada Nasional Televisi ini yang telah memberikan kesempatan kepada Nahdlatul Ulama, dalam hal ini adalah LDNU dan MDS Rizalul Angsor, untuk terus ikut serta memasyarakatkan Islam wasatiyah itu sendiri. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, generasi muda kita tidak terjebak kepada ideologi-ideologi yang radikal tadi. Dan radikalisme itu muncul banyak disebabkan oleh sempitnya cara berpikir. Sempitnya cara berpikir juga karena kadang-kadang lingkungan, Ustaz. Lingkungan berpengaruh. Lingkungan sangat berpengaruh. Sekarang ini kan banyak komunitas-komunitas yang ini. Nah, ini jadi tantangan kita bersama. Terutama Rizalul Angsor. Terutama Rizalul Angsor ke depannya bagaimana mewarnai anak-anak muda kita supaya mereka tidak terjebak kepada ideologi-ideologi dan pemikiran-pemikiran radikal itu tadi. Nah, untuk itu ya dibutuhkan usaha bersama. Ini harus menjadi sebuah kebutuhan bersama. Tidak hanya kebutuhan kita saja, tapi kebutuhan bersama. Kenapa? Karena anak-anak muda itu adalah aset bangsa ini. Aset bangsa dan aset umat pada masa yang akan datang. Ingat, ada kata-kata Subhanul Yaum Rijalul Khair. Pemuda-pemuda pada hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Pengganti generasi tua. Nah, menjadi generasi pengganti pada masa yang akan datang. Gitu ya. Nah, oleh karena itu intensitas pemerintah dalam rangka untuk membina kepemudaan ini harus terus didorong. Tidak hanya pada prestasi-prestasi yang sifatnya zahiri, misalnya prestasi olahraga dan sebagainya, itu bagus saja ya, itu bagus-bagus saja. Berarti harus ada peran pemerintah juga untuk menanggulangi gini. Iya. Kan selama ini kan yang kita ketahui dari kalangan ormas sendiri, NU dan sebagainya, ini kan yang guntol-guntolnya untuk memerangi mereka dalam arti agar jangan sampai doktrin-doktrin semacam ini masuk ke generasi yang di Indonesia. Ya. Peran pemerintah pun sangat penting berarti. Sangat penting sekali. Ingat, ada sebuah makalah ya, entah itu siapa yang menyatakan bahwa ad-dinu bil mulki kuwah. Agama itu apabila didukung oleh pemerintahan maka akan menjadi kuat. Betul. Ya. Kuat di sini dalam hal apa? Kuat di sini ya dalam hal ya segala hal yang ada kaitannya dengan agama secara langsung, terutama tentang pembinaan generasi mudanya ini. Ini kalau ada peran aktif daripada pemerintahan, ya, misalnya penyediaan anggaran, kemudahan dalam berdakwah dan sebagainya, maka ini akan sangat membantu dalam rangka kita terus mendakwahkan Islam wasatiyah ini atau Islam moderat ini. Ini begini, orang itu hari ini kan yang sangat berkembang itu ada yang disebut dengan tasyadud dan tatorruf gitu ya. Tasyadud ini adalah berlebih-lebihan ketika menanggapi sebuah persoalan. Terus yang namanya tatorruf ini adalah pembeloan makna yang sebenarnya daripada teks-teks agama gitu. Misalnya Al-Quran dan hadis, kan seperti itu. Ya.
Ini banyak sekali terjadi. Bayangkan anak yang baru hijrah kemarin, yang selama ini tidak pernah mengenal agama, baru saja mengenal agama, terus kemudian mengenal di aplikasi HP Al-Quran dan terjemahnya. Al-Quran dan terjemahnya. Dikira Al-Quran dan terjemahnya itu adalah ya inilah Islam itu ya begini nih. Nah, Padahal masih butuh wah, penafsiran yang padahal lain. masih butuh penafsiran, apakah di situ ada takwil dan sebagainya. Nah, ini kan berarti ada kesalahan sistem pembelajaran. Ada kesalahan sistem pembelajaran dalam hal ini. Nah, akhirnya terciptalah apa itu generasi-generasi yang radikal tadi itu. Yang sangat membahayakan sekali. Sangat membahayakan sekali. Makanya ketika ada doktrin kembali kepada Quran dan hadis, itu Qurannya siapa dulu? Qurannya siapa dulu? Quran itu memang satu, tapi siapa dulu yang memahaminya? Ya, Gitu. betul, Kalau betul, guys. kembali pada Quran dan hadis itu adalah Al-Quran dan terjemahnya versi aplikasi, ya berbahaya itu seperti itu ya. Sangat bahaya sekali. Sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu Nahdlatul Ulama lewat lembaga dakwahnya dan MDS ini gitu ya, Majelis Dzikir dan Sholat Rijal Ansor ini memiliki peranan yang strategis karena selama ini MDS ini yang digeluti, yang segmentasi organisasi ini kan ada di para pemuda-pemudanya. Kalau MDS Rijal Ansor ini nanti bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, terus kemudian ada dukungan dari masyarakat, nah insya Allah ketika dakwah akan lebih mempermudah dakwah MDS RA ini. Ketika dakwah MDS ini akan lebih mudah untuk masuk di tengah masyarakat, maka akan lebih banyak lagi masyarakat-masyarakat yang bisa memahami pemikiran tentang Islam wasatiyah, terutama di segmentasi pemuda ini. Ketika segmentasi pemuda ini sudah dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang moderat, insya Allah nanti tidak akan mudah dimasuki oleh Islam-Islam pemahaman Islam yang radikal tadi itu. Jadi begitu. Jadi bisa pemudanya ini bisa berjalan sejalan dengan Islam yang sebenarnya. Terima kasih Gus atas pemaparan segmen tanya jawab ini. Saya rasa dengan apa yang sudah Gus paparkan, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi pemuda-pemuda kita, terutama pemuda-pemuda Islam ini, agar kedepannya tidak mudah dan juga tidak gampang mencerna tentang Islam, yang mana Islam tersebut bukan malah membuat dirinya jalan ke jalur yang sebenarnya karena pemahamannya kurang begitu bagus atau kurang begitu benar dari orang yang menyampaikan, bisa membelokkan arahnya, kan kasihan. Makanya tadi sudah sampaian paparkan ini, mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran bagi mereka, pemasukan bagi pemuda-pemuda kita sebagai generasi penerus kita besok, bisa menjadi generasi yang handal. Amin. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada, untuk segmen di kesempatan ini kita bikin dulu ya. Nanti kita masuk ke sesi segmen berikutnya bersama, nanti akan terus dilanjutkan bersama Gus Irham, Rijal Ansor, MDS RA Rijal Ansor, Nahdlatul Ulama. Baik Bapak pemirsa NTV dimanapun Anda berada yang masih standby di channel kami. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya, masih di Qalbun Salim, di session yang berikutnya, session yang terakhir, masih tentang Islam itu indah dan mudah, masih bersama Gus Irham. Baik Gus, di session yang terakhir ini,
Islam itu indah dan mudah. Jadi kesimpulannya dari awal sampai terakhir ini, mungkin jenengan bagaimana menyampaikan atau indahnya Islam itu bagaimana, monggo Gusti paparkan di season yang terakhir ini agar seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini bisa memahami betul, menerima betul dengan apa yang sudah panjenengan paparkan, keindahan Islam. Ya. Baik, terima kasih. Islam itu indah dan mudah. Tadi sebagaimana sudah kami sampaikan di awal bahwa Islam itu indah dan mudah. Itu bisa kita tangkap, bisa kita pahami dari namanya itu sendiri, bahwa Islam itu harus berimplikasi bukan hanya kepada individual, tapi juga pada kehidupan sosial. Bukan hanya kepada persoalan-persoalan yang sifatnya transendental, tapi juga pada persoalan-persoalan yang sifatnya vertikal. Bukan hanya pada persoalan yang sifatnya lokal, tapi juga persoalan-persoalan yang sifatnya global. Artinya bahwa Islam ini menjadi the way of life, menjadi sebuah jalan hidup, dan kehidupan. Karena Islam itu adalah bagian daripada kehidupan itu sendiri. Nah, kemudian Islam indah dan mudah ini juga bisa kita pahami dengan ajaran-ajaran dalam agama itu sendiri. Nah, untuk bisa memahami ajaran-ajaran Islam secara benar, maka tidak boleh tidak sebagaimana dipaparkan Imam Syafi'i, kita harus memahami yaitu bayan ilahiyah. Yang kedua adalah bayan nabawiyah. Bayan ilahiyah adalah kita harus memahami secara utuh Al-Quran itu sendiri. Bayan nabawiyah berarti kita harus memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa bahkan seluruh citra kehidupan Rasulullah SAW, wa ma'atakumur rasul fakhudhuh, dan apapun yang dibawa Rasul maka ambillah itu semuanya. Maka kemudian kalau kita sudah memahami dua hal ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh. Islam tidak hanya sekedar sebuah pernyataan kosong, tidak hanya sekedar lip service belaka. Belum lagi ketika kita bicara Islam secara amaliyah. Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Jadi Islam itu bisa berwarna-warni. Islam tidak harus selalu di masjid. Islam bisa di sawah, Islam bisa di pasar, Islam bisa di jalan, Islam bisa di lapangan, Islam bisa di sekolah, Islam bisa di pesantren. Artinya Islam itu solihun likulli makan. Dimanapun tempat itu Islam sangat pantas dan sangat cocok. Dan kemudian keindahan Islam ini juga tergambar dari seluruh perilaku kehidupan manusia, mulai dia bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu bisa bernilai ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengabdian itu tidak hanya di masjid dan mushola. Jadi pengabdian itu bisa di mana-mana, penghambaan itu bisa di mana-mana. Tahqiqul ubudiyah kalau bahasanya hikam. Tahqiqul ubudiyah itu bisa di mana-mana. Jadi tidak harus seperti ini, seperti itu, tidak. Nah, dan yang paling menjadi perhatian adalah la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Inilah yang kemudian mengajarkan kita kepada toleransi terhadap orang-orang yang tidak sesuai, yang tidak sepemahaman, yang tidak seiman, yang tidak sekeyakinan dengan kita. Kita tetap la ikraha fiddin, tidak ada paksaan mereka untuk mengikuti kita. Gitu. Ya, betul. Nah, dakwah pun juga harus begitu. Dakwah kok maksa-maksa, tidak bisa. Nah, Rasulullah sendiri aja mengatakan, "Wa min rasulun illal balagh."
bahwa Rasul itu tugas utamanya adalah al-balag saja, tabligh saja, menyampaikan saja. Nah, menyampaikan saja. Perkara nerima apa enggak itu bukan urusannya Rasul. Kan begitu? Ya, betul. Makanya tidak ada pemaksaan di sini. Nah, ini supaya masyarakat tetap terus bisa memahami bahwa Islam itu bisa hidup berdampingan secara damai dengan agama apapun dan dengan siapapun. Gitu. Apakah dari itu yang bisa berdampingan dengan agama apapun, dengan siapapun, berarti dari situ nanti bisa tercipta yang namanya Islam rahmatul lil alamin itu? Oh iya, nanti akan begitu. Nah, makanya begitu. Bagaimana Islam ini benar-benar menjadi rahmat ya. Iya. Jadi rahmat itu apa tuh sebenarnya rahmat itu? Rahmat itu ya rahmat itu kan bagaimana Islam itu bisa tetap terus menyebarkan kasih sayang kepada siapapun dan dimanapun berada. Jangan sampai orang di luar Islam itu merasakan ancaman terhadap Islam itu sendiri. Wah, itu berarti bukan rahmat namanya. Kalau ada orang merasakan ancaman dalam Islam, maka dipastikan bahwa dia salah memahami Islam. Atau ada orang yang salah cara mempraktekkan Islam. Nah, itu. Jadi keindahan Islam itu bisa kepada seluruh dimensinya, mulai dari A sampai Z, ya. Mulai dari namanya, mulai dari filosofinya, mulai dari makna hakikinya seperti apa, terus kemudian dari amaliyahnya, dan kemudian bagaimana posisi Islam terhadap ajaran yang lain, nah semuanya. Jadi disinilah letak keindahan Islam yang seringkali dilupakan atau kurang dipahami oleh sebagian masyarakat kita. Jadi kita berkewajiban di sini untuk menampilkan Islam wasatiyah, Islam yang rahmah, Islam yang indah, Islam yang mudah. Jadi begitu Ustaz ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah banyak pemaparan ilmu yang telah disampaikan oleh Gus Irham pada segmen Qalbun Salim, di segmen Islam itu indah dan mudah. Alhamdulillah sudah banyak kita dapatkan ilmu dari beliau. Maka dari itu para hadirin, para pemirsa MTV dimanapun Anda berada, berhubung di segmen yang terakhir ini, karena waktu jual lah yang telah memisahkan kita. Sebenarnya sih pengennya agak lama Gus ya, untuk pembelajaran ilmu yang sangat luar biasa ini, tapi bagaimanapun karena memang kita terbatas oleh waktu, maka dari itu saya pribadi sebagai host Musholin mengucapkan banyak terima kasih kepada Gus Irham yang sudah memberikan ilmunya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk seluruh pemirsa dan seluruh masyarakat Banyuwangi dan juga umumnya seluruh warga masyarakat Indonesia. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, di segmen yang terakhir ini bukannya saya ingin meninggalkan Anda semua atau pergi dari tempat ini, tapi berhubung waktu jual yang telah memisahkan kita. Di sini saya sebagai host atas nama Musholin dan seluruh kru MTV yang bekerja di kesempatan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya terima kasih pada Gus Irham. Dari saya pribadi, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.